Adapun sifat-sifat yang dimiliki oleh balok adik-adik ya, yaitu dia mempunyai. Halo guys, hari ini aku mau menuju ke kota Manokwari, habis itu lanjut ke Sulawesi guys, Makassar, Palopo. Ikutin terus videonya ya sampai akhir video. Naik layan guys. Sultan Hasanuddin Makassar di Maros. Silakan untuk tetap duduk dan mengenakan sabuk pengaman Anda sampai pesawat ini berhenti dengan sempurna dan tanda kenakan sabuk pengaman di atas Anda dipadamkan. Apabila Lah, jangan di pantai yang ada di Tadalubu guys, Sulawesi Selatan. Nanti guys. Jembatan. Jalan tadi. Balap lagi. Jalan masih jalan guys. Baru bang. Ini perjalanannya menuju pantai yang ada di sini, yang akan kita lalui itu, yang akan kita tuju itu sekitar 10 km guys. Dari tempat yang kita pertama naik sepeda. Tambah laju. Terus. Nah, aduh. Wih. Jam standar. Nanti kita lanjut lagi guys, saya mau istirahat dulu.
pantainya sudah sampai guys. Nah, ini pantai yang akan kita tinggali bermalam di sini guys. salah satu pantai yang akan aku tinggali sebentar malam. Nah, ini namanya Pantai Bone Pance yang ada di daerah Sulawesi Selatan, tepatnya di Desa Tokbiah. Sekarang tenda yang akan aku tinggali sudah jadi, guys. Ini rencana sebentar malam aku mau bermalam di sini. Kita lanjut lihat-lihat pantai yang ada di sini. Di sini pantainya pasirnya pasir bukan pasir putih ya, pasir biasa saja. Tapi pemandangannya ada tanaman mangrove di sini yang sementara ditanam. Ada yang masih hidup dan ada juga yang sudah mati. Tapi saya lihat di sini
kebanyakan yang mangrove-mangrovenya yang ditanam oleh masyarakat daerah sini itu masih banyak yang hidup, guys. Itu. Ini pasirnya, guys. Di pantai sini banyak sekali sampah-sampah masyarakat yang berserakan atau kurang dibersihkan, guys. Nanti rencana saya mau bersihkan sampah-sampah yang ada di sini.
Halo adik-adik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini di channel saya eh, saya mau menjelaskan beberapa jenis bangun ruang dan beserta sifat-sifat dari bangun ruang tersebut. Nah, yang pertama di sini adik-adik ya, saya mau jelaskan bangun ruang yaitu balok adik-adik. Jadi ini adalah bangun ruang yang berbentuk balok. Mengapa balok ini termasuk atau dinamakan dengan bangun ruang? Karena balok ini mempunyai volume atau isi adik-adik. Ya, dia mempunyai ruang dan isi ataupun volume. Makanya balok itu termasuk bangun ruang. Nah, selain itu balok ini juga mempunyai sifat-sifat adik-adik. Di antaranya adalah balok mempunyai sisi. Ini yang dikatakan oleh sisi pada balok. Nah, sisi pada balok itu ada berapa adik-adik? Mari kita hitung sama-sama. Ada sisi depan dan ada sisi belakang, jadi sudah dua. Sisi belakang balok, sisi samping kanan, ini kanan saya ya adik-adik ya, dan sisi samping kiri, jadi sudah 4. Dan sisi atas 5 dan sisi bawah atau alas balok. Jadi total atau jumlah sisi pada balok itu sebanyak 6 adik-adik. Sifat-sifat selanjutnya yaitu balok mempunyai rusuk. Nah, yang mana yang dinamakan dengan atau dikatakan yang termasuk rusuk pada balok? Nah, tadi ini adalah sisi. Yang ini, yang bagian samping pinggir itu adalah rusuk pada balok. Ini rusuk. Nah, ada berapa rusuk yang dimiliki oleh balok? Mari kita hitung sama-sama adik-adik. 1, 2, 3, 4. Jadi di depan ada 4. Kemudian kita balik belakang 5, 6, 7, 8. Jadi di depan 4, di belakang 4, jadi sudah 8 rusuknya. Kemudian yang di samping bagian atas kanan 9, samping bagian kiri atas 10, bagian bawah 11, dan bagian bawah kiri 12. Jadi jumlah atau banyaknya rusuk yang dimiliki oleh balok yaitu sebanyak 12 rusuk adik-adik. Kalau sisinya tadi itu 6, sedangkan rusuk pada balok itu 12. Nah, sifat-sifat selanjutnya yang dimiliki oleh balok adik-adik selain sisinya dan rusuk, balok juga mempunyai garis diagonal sisi. Nah, yang mana yang termasuk garis diagonal sisi pada balok? Adik-adik boleh perhatikan, ini kan sisinya tadi, sisi. Nah, untuk diagonal sisi dari ujung ini dan ujung ini kita tarik garis adik-adik seperti ini. Saya ambil contoh, kita tarik garis. Nah, ini yang dinamakan dengan garis diagonal sisi adik-adik. Ini garis diagonal sisi. 1, kemudian tadi ini kan 1, kemudian yang ini lagi 2. Jadi di depan ada 2, di belakang lagi 3, 4, kemudian di samping kanan 5,
6, samping kiri 7, 8. Jadi ada 8, kemudian bagian atas lagi, sisi bagian atas 9, 10, sisi bagian bawah atau alasnya 11, 12. Jadi total atau jumlah garis diagonal sisi pada bangun ruang yaitu sebanyak 12. Sifat-sifat selanjutnya yang dimiliki oleh balok adik-adik yaitu balok mempunyai garis diagonal ruang. Tadi diagonal sisi, sekarang diagonal ruang. Caranya untuk mengetahuinya adalah dari sini kita tarik garis sampai sini. Dari sini kita tarik garis ke atas atau ke bawah. Ya, seperti ini. Saya pakai contoh untuk pensil. Yang ini namanya garis diagonal ruang. Ada berapa garis diagonal ruang yang dimiliki oleh balok adik-adik? 1, kita balik 2, sebelah bagian ini lagi 3, kita balik 4, ya 4. Jadi garis diagonal ruang yang dimiliki oleh balok yaitu sebanyak 4. Sifat-sifat selanjutnya yang dimiliki oleh balok adik-adik yaitu balok mempunyai bidang diagonal ruang. Yang mana yang dikatakan dengan bidang diagonal ruang pada balok adik-adik? Masih kita masuk di bagian dalam, bagian ruangnya ya. Nah, bidang diagonal ruang yaitu, saya pakai contoh ini saja supaya dapat dimengerti. Dari sini kita pasang miring ya adik-adik ya, miring seperti ini. Dari sini adik-adik sampai di belakang sini bagian atas kita kasih miring. Jadi nantinya seperti ini. Ini dia miring. Cuman ini. Ini bidang diagonal ruang. Kemudian ada berapa bidang diagonal ruang? 1, 1, kita balik 2, kemudian dari sini lagi kita ambil bagian pertengahan, miring. Nah, tadi 2, 3, miring ya, 3, kita putar atau balik 4, 4, bagaimana ini 4 ya, 4. Nah tadi kan begini dengan begini 4. Sekarang kita bagian pinggir yang ini lagi, bagian atas ke bawah 4. Ya, tadi sudah 4, 5, kita balik 6 ya. Jadi banyaknya bidang diagonal yang dimiliki bidang diagonal ruang yang dimiliki oleh balok yaitu sebanyak 6. Nah, sifat-sifat selanjutnya yang dimiliki oleh balok adik-adik yaitu
sisi-sisi yang sejajar atau yang berhadapan, sisi depan dan sisi belakang itu luasnya sama adik-adik. Ya, luasnya sama. Sedangkan yang di samping dengan depan itu luasnya ada yang sama, ada yang juga yang tidak, tetapi bagian atasnya itu berbeda. Yang pastinya sisi yang berhadapan itu luasnya sama, sisi depan dan sisi belakang itu luasnya sama, sisi samping kanan dan samping kiri itu luasnya sama, sisi atas dan sisi bawah itu luasnya sama karena dia berhadapan. Ini berhadapan dengan ini, yang ini atas berhadapan dengan bawah, yang di depan berhadapan dengan yang di belakang. Jadi sisi-sisi yang berhadapan pada balok itu luasnya sama. Kemudian sifat-sifat yang dimiliki oleh balok selanjutnya yaitu rusuk pada balok itu yang sejajar itu panjangnya sama. Ya, rusuk yang ini rusuk ini sejajar dengan yang ini, kemudian sejajar lagi dengan yang ini, sejajar juga dengan yang ini, dia sejajar adik-adik ya. Nah, itu keempat rusuk ini itu panjangnya sama. Dan ini kan tidak sejajar dengan ini. Yang ini sejajarnya dengan yang ini. Jadi yang ini panjangnya sama dengan ini karena dia sejajar. Kemudian rusuk yang ini dengan yang ini itu panjangnya sama karena dia sejajar. Dan rusuk sama, begitupun juga yang di bawah. Yang di bawah dengan yang di atas dia sejajar, makanya dia sama panjang. Nah, dia sejajar dengan yang ini juga, sejajar yang di yang ini, kemudian sejajar yang ini. Jadi sisi-sisi yang sejajar pada balok itu panjangnya sama adik-adik. Nah, kemudian selain balok itu masih ada lagi beberapa bangun ruang. Di antaranya ada bola juga itu bangun ruang, kemudian kubus juga itu bangun ruang, limas juga itu bangun ruang. Kemudian yang ini benda yang berbentuk tabung adik-adik. Nah, ini juga tabung juga itu bangun ruang karena dia mempunyai volume dan isi. Kemudian prisma itu juga bangun ruang. Nah, adik-adik kalau kaleng susu beruang ini bentuknya itu yaitu berbentuk tabung adik-adik, dia berbentuk tabung. Nah, sisi-sisi yang dimiliki oleh tabung itu adik-adik itu sebanyak 3. Nah, ini sisi yang melengkung ini itu namanya selimut tabung, dan sisi bagian atas atau tutup tabung itu berbentuk lingkaran, jadi ada 2. Kemudian yang sisi bawah atau alas tabung itu berbentuk lingkaran juga, itu jadi 3. Jadi total sisi yang dimiliki oleh tabung itu sebanyak 3. Selimut tabung, sisi atas yang berbentuk lingkaran dan sisi bawah yang berbentuk lingkaran. Kemudian tabung juga mempunyai tinggi. Tingginya itu dari titik tengah lingkaran bagian bawah itu kita tarik garis sampai titik tengah bagian lingkaran, titik tengah lingkaran tutup tabung itu kita tarik garis, maka itulah yang dinamakan dengan tinggi tabung adik-adik. Nah, untuk materi selanjutnya mengenai bangun ruang ataupun bangun datar itu nanti saya akan jelaskan di video selanjutnya. Jadi ditonton terus videonya adik-adik, karena tiap video akan saya jelaskan beberapa materi-materi mengenai perhitungan atau
matematika dasar adik-adik. Oke, sampai di sini dulu. Saya mau lanjut ke tenda. Ini sudah mau malam. Saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.